Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinah Mawada. Saya berasal dari kelompok 3 dan di kelompok 3 terdiri dari saya sendiri, Sakinah Mawada, yang kedua Parina, yang ketiga Novita Sari, yang keempat Putri Dewi, dan yang kelima Nasrul Haki. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran penjualan. Apa sih anggaran penjualan itu? Anggaran penjualan adalah segala sesuatu yang terperinci di dalam anggaran penjualan. Jadi segala sesuatu yang terperinci ya, yang apapun gitu, itu dijelaskan di anggaran penjualan dalam penjualan perusahaan. Lalu ada konsep anggaran penjualan, yaitu dasar-dasar penyusun anggaran dan menyusun anggaran penjualan. Nah, yang di dasar penyusun anggaran itu ada terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama penyusun tujuan perusahaan, penyusun strategi perusahaan, dan penyusun forecast penjualan. Nah, yang kedua ini menyusun anggaran penjualan itu terbagi lagi menjadi 3, yakni anggaran promosi dan ekspektasi, anggaran biaya-biaya penjualan, dan rencana pemasaran. Baik, langsung saja masuk ke contoh. Nah, ini contoh penjualan tahun 2007 menggunakan metode least square. Least square apa sih? Ini kuadrat terkecil. Jadi ini rumusnya ya. Y A ditambah BX, A sama dengan sigma Y per N, B sama dengan sigma X Y per X2. Nah, masuk ke tahap ini tahun 2003 ada 4 tahun ya, 2003, 4, 5, dan 6. 2007 kan tadi dicari. Terus penjualan Y ini XI XXI, terus XI kali YI berarti X kali Y gitu. X kali Y, terus dapat Y kuadrat ini. Oke, masuk ke tahap selanjutnya, dicari antara nilai A dan B. A sigma Y, sigma Y tadi 630 dibagi 8 sama dengan 157, dan selanjutnya sigma Y X Y 9045, dan ini dia hasilnya. Baik, jadi hasilnya itu adalah Y kuadrat 2007, dan yang dicari 2007 ya. Jadi sama dengan 157,5 ditambah 4,5 dalam kurung 5, karena X nya dapat 5, sama dengan 180. Jadi metode least square dari penjualan 2007 ini adalah hasilnya 180. Selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana metode hasil dengan metode semi average, berarti rata-rata ya. Semi average ini di sini tertulis banyaknya data keseluruhan dan banyaknya data kelompok berjumlah genap. Berarti kita cari agar genap dulu nih gitu. Dari contoh yang tadi yang saya kasih, itu kita kelompokkan dulu 2 kelompok. Yang pertama yang genap ya, cari data yang genap. Terus yang kedua pakai periode dasar. Periode dasar itu misalnya diasumsikan, misalnya kelompok 1 nih 2003 2004, dan kelompok selanjutnya kelompok 2 2005 dan 2006 kayak gitu. Nah, untuk menentukan angka tahun, karena periode dasar ya, berarti X nya kita kasih 0 dulu, kasih 0 seperti yang tertera, dan terletak di antara 2003 dan 2004. Maka tahun 2003 adalah setengah.
setengah dan angka tahun 2004, 2005, 2006 berturut-turut, yaitu adalah setengah, 1/2, 3/2, dan 5/2 gitu. Terus selanjutnya menentukan nilai semi total penjualan kelompok. Untuk kelompok 1 nilai semi totalnya adalah 145 ditambah 150 dari penjualan Y nya tadi ya, 2003-2004 itu. Nah totalnya 145 ditambah 150 adalah 295. Nah terus selanjutnya dari video yang saya tunjukkan di samping itu kita dapat menentukan fungsi persamaan. Misalnya nilai A ditentukan berdasar semi average, itu average untuk kelompok yang tahun tengahnya digunakan sebagai periode dasar. Pada kasus ini periode dasar menggunakan tahun tengah kelompok 1. Tahun tengah kelompok 1 berarti kelompok 1 sama dengan 147,5. Nah terus yang B nya adalah 167,5. Nah habis itu kita beralih ke sini. Habis itu nilai A nya kan tadi kan 147,5, karena 1 bernilai 2, maka B itu dihitung dengan tadi 167,5 dikurang 147,5 dibagi 2, karena dibagi ini kan ada 2 kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2 sama dengan 10. Lalu B nya 10/2, A per N ya, 10/2 jadi dapatnya 5, sehingga persamaan trennya yaitu Y kuadrat 147,5 ditambah 5. Ahmad Nasrul Hakim, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode momen. Metode momen itu merupakan analisis yang dapat digunakan untuk keperluan peramalan dengan membentuk persamaan Y sama dengan A tambah B dalam kurung X, sebagaimana telah diulas pada metode sebelumnya. Metode momen menggunakan cara-cara perhitungan statistik dan matematika tertentu untuk mengetahui fungsi garis lurus sebagai pengganti garis patah-patah yang dibentuk oleh data historis perusahaan. Dengan demikian, pengaruh unsur-unsur subjektif dapat dihindarkan. Adapun beberapa prinsip dalam pengerjaan metode momen ini adalah sebagai berikut. Prinsip yang pertama yaitu barang tahan lama minimal 1 tahun. Untuk prinsip yang pertama itu, barang yang akan kita hitung menggunakan metode momen ini, minimal barang tersebut sudah mencapai 1 tahun. Jadi apabila barang tersebut tidak mencapai 1 tahun, maka barang tersebut tidak bisa kita gunakan menggunakan metode momen ini. Prinsip yang kedua yaitu barang yang selalu diperlukan, misalnya itu seperti gula, beras, minyak makan, yang mana kesemuanya itu dirangkum menjadi kalimat sembako. Terus prinsip yang ketiga yaitu kegiatan usaha sudah berjalan minimal 2 tahun digunakan sebagai data penjualan tahun lalu. Kegiatan usaha sudah berjalan minimal 2 tahun. Jadi apabila perusahaan tersebut tidak mencapai 2 tahun, maka perusahaan tersebut tidak bisa menggunakan metode momen ini dalam menghitungnya. Karena prinsip dari metode momen ini, perusahaan harus
minimal mencapai 2 tahun untuk menggunakan metode ini. Terus prinsip yang keempat yaitu jumlah data tahun lalu, baik tahun ganjil maupun tahun genap, tetap dihitung dari awal atau diurut dari angka 1. Rumus metode momen adalah sebagai berikut. Contoh soal, sebuah perusahaan yang bergerak dalam penyediaan air minum galon ingin membuat forecast penjualan minuman air galon untuk beberapa tahun yang akan datang, khususnya di daerah Pontianak, dengan menggambarkan hasil penjualan air minum galon pada tahun lalu sebagai berikut. Pertanyaannya yaitu, hitunglah forecast penjualan dengan menggunakan metode momen. Nama saya Novita Sari. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku ialah anggaran yang berisi perkiraan kebutuhan bahan baku untuk periode yang akan datang. Karena itu, harus dipertimbangkan secara matang mengenai ketersediaan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang maupun jangka pendek. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu buah contoh sederhana dari anggaran bahan baku. Di sini kita akan membuat satu buah kemeja. Untuk membuat satu buah kemeja, kita membutuhkan 0,8 meter kain katun. Harga 1 meter kain katun itu seharga dengan 30.000 nih di pasaran. Di sini kita berencana untuk membuat 1000 kain katun. Jadi di sini kita hitung 0,8 meter kain untuk satu buah kemeja, kita kalikan dengan 1000. Di sini kita akan mendapatkan 800 meter kain. Untuk membuat 1000 kemeja kita membutuhkan 8000 kain. Jadi biaya bahan baku yang akan kita keluarkan di sini adalah 800 meter kain katun ini kita kalikan dengan harga di pasaran yaitu 30.000. Jadi 800 meter katun kita kali dengan 30.000. Jadi di sini kita akan mendapatkan 24 juta. Ini adalah pengeluaran yang harus kita keluarkan untuk biaya bahan baku untuk kita membuat 1000 kemeja. Saya Putri Dewi. Di sini saya akan menjelaskan dan memberikan contoh anggaran biaya tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga biaya kerja langsung ini merupakan anggaran yang digunakan untuk merinci upah atau gaji yang akan diberikan kepada karyawan atau diserahkan kepada karyawan di masa yang akan mendatang. Berikut ini contoh yang akan saya berikan, contoh soal yang akan diberikan. Berikut ini saya akan menjelaskan contoh soal tentang anggaran tenaga kerja. Sebelumnya saya memohon maaf, saya menjelaskan dengan cara manual dikarenakan laptop saya sedang rusak atau sedang diperbaiki karena keyboardnya rusak. Oke, lanjut. Perusahaan Majapahit sedang mempersiapkan penyusunan anggaran tenaga kerja untuk tahun 2001. Data yang tersedia untuk keperluan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, A. Rencana tingkat produksi. B. Rencana jam buruh langsung per unit barang. C. Rencana tingkat upah rata-rata per jam buruh langsung. Berdasarkan data di atas, susunlah 1. Anggaran jam kerja langsung menurut waktu departemen dan produk. Yang kedua, anggaran biaya tenaga kerja langsung menurut waktu departemen dan produk. Cara penyelesaiannya. Pertama, kalian buat dulu judul Perusahaan Majapahit Anggaran Jam Kerja Langsung tahun 2001. Terus kalian buat tabelnya seperti ini. Ada triwulan, departemen 1, departemen 2. Di triwulan ada 1, 2, 3, 4. Yang ini ada di soal. Produksi ada di soal. Start jam ada di soal.
Terus cara cari jumlahnya, kita jumlahkan saja. 5 dikali 2,4 hasilnya 12. 4 dikali 2,4 hasilnya 9,6. Dan seterusnya. Terus jumlah yang ini 23.000 nih. Kita tambahkan 5 tambah 4 tambah 6 tambah 8 ditambahkan secara menurun. Hasilnya 23.000. Terus yang departemen 2 sama persis dengan departemen 1, ada produk yang ada di soal, ada start jam yang ada di soal, jumlah jamnya 5, jumlah jamnya 5 dikali 1,5 dan begitu dengan seterusnya. Terus di sini ada total jam. Total jam ini dapatnya dari jumlah jam di departemen 1 ditambah dengan jumlah jam di departemen 2. Jadi 12.000 ditambah 12.000 ditambah 7.500 hasilnya 19.500. 9,600 ditambah 6.000 hasilnya 15.600. Begitu seterusnya. Dan totalnya kita totalkan. Total jamnya kita tambah dan totalkan secara menurun dan hasilnya kita simpan di sini. Begitu seterusnya. Terus soal yang kedua. Terus di soal yang kedua kita tulis judulnya sama seperti soal yang pertama. Perusahaan Majapahit anggaran biaya tenaga kerja langsung tahun 2001. Di sini pengerjaannya sama seperti soal yang sebelumnya. Ada triwulan, departemen 1, departemen 2. Ada 1, 2, 3 yang ada di soal. Jamnya juga ada di soal. Upahnya ada di soal. Jumlahnya ini kita cari. Departemen 2 pun sama seperti departemen 1. Apa deh, Mak? Tak pakai, Mak nih. Diam ya, Ba. Pakai ngapa, Manga? Ya Allah. Tambah 6.000 hasilnya 15.600. Begitu seterusnya. Dan totalnya kita totalkan. Total jamnya kita tambah dan totalkan secara menurun dan hasilnya kita simpan di sini. Begitu seterusnya. Perkenalkan, nama saya Pahlina. Saya dari kelas 6A Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tak langsung, dan semua biaya-biaya produksi yang lain yang tidak dapat dengan mudah diidentifikasikan ataupun dibebankan secara langsung pada pesanan tertentu atau produk tertentu. Selain biaya overhead pabrik, di dalam biaya produksi itu ada biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Untuk biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja itu merupakan biaya yang bisa dibebankan secara langsung pada pesanan tertentu atau produk tertentu. Nah, BOP ini merupakan biaya yang susah diidentifikasi. Contohnya adalah biaya reparasi mesin, itu susah diidentifikasi dan dibebankan langsung pada produk tertentu. Kemudian biaya asuransi pabrik, biaya penyusutan gedung, biaya perawatan mesin. Nah, itu merupakan biaya-biaya yang susah untuk diidentifikasi. Oleh karena itu, biaya-biaya itu masuk ke biaya over, yaitu biaya overhead pabrik. Berikutnya adalah penggolongan BOV. 1. Menurut jenisnya. A. Biaya bahan penolong. B. Biaya tenaga kerja tidak langsung. Contohnya satpam, kemudian bagian administrasi pabrik,
itu merupakan tenaga kerja yang tidak berhubungan langsung dengan produk. Kemudian yang C, biaya reparasi dan pemeliharaan. Yang D, biaya penyusutan aktiva. E, biaya asuransi. Dan F, biaya listrik dan lain-lain. Kemudian yang kedua, menurut perilakunya dalam hubungan dan perubahan volume kegiatan. A, BOV tetap merupakan biaya overhead yang tetap dan konstan dalam kisaran perubahan volume kegiatan tertentu. Yang B, BOV variabel merupakan biaya overhead yang jumlah totalnya berubah secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan. Dan yang C, BOV semi variabel merupakan biaya overhead yang jumlah totalnya berubah tidak proporsional dengan perubahan volume kegiatan. Tarif biaya overhead pabrik biasanya dinyatakan dengan persentase atau jumlah rupiah per jam kerja, berapa rupiah per jam mesin, berapa rupiah per kilogram, dan berapa rupiah per satuan produk. Atas dasar jumlah satuan produk, BOV per satuan produk sama dengan anggaran BOV dalam satu periode dibagi jumlah satuan produk yang dianggarkan. Misalnya nih 1 juta dibagi 5.000. Ini 1 juta nih BOV, anggaran BOV dalam satu periode. Yang ini 5.000 unit jumlah satuan produk yang dianggarkan. 1 juta dibagi 5.000 unit, BOV-nya adalah Rp200 per unit. Kemudian contoh lain, anggaran BOV untuk periode yang akan datang adalah Rp500.000 dan perusahaan merencanakan memproduksi 250.000 satuan produk. Maka untuk setiap satuan produk dibebani BOV dengan tarif Rp2 diperoleh dari Rp500.000 dibagi dengan 250.000 satuan produk. Sampai di sini. Terima kasih.